Oke, salam semuanya. Iya. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, haleluya. Semua sehat kan di rumah? Amin, puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini kita dalam pemeliharaan Tuhan, kita dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa, ya. Jadi hari-hari ini Tuhan mau kita tenang, tetap tenang, karena di dalam ketenangan kita kuat bersama dengan Tuhan. Oke, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 13 mulai ayat 5 dan 6. Ada 2 ayat di situ. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6. Ya. Saya akan bacakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Oke, kita lihat kebenaran firman ini. Di sini dia katakan bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, Tuhan mau kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Apalagi kita ada dalam hari-hari ini, hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa begini, kita nggak bisa begitu. Nah, Tuhan mau kita cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia berkata bahwa karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Tuhan berjanji bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Kepada orang-orang yang berseru siang malam kepada Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Nah, ini berbeda dengan orang-orang di luar sana. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita tetap jaga hati kita. Kita jaga pengharapan kita, kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, kita jaga hubungan kita dengan Tuhan hari demi hari. Ya, jaga hati kita sehingga hati kita tidak terganggu dengan apapun juga. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, apa yang Tuhan mau supaya kita kerjakan hari-hari ini? Coba kita lihat di situ dikatakan Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berarti apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Ya, kita aja yang merasa bahwa Tuhan tidak ada beserta dengan kita. Nah, banyak orang merasa dia tidak mengalami hubungan dengan Tuhan. Dia tidak merasakan bahwa Tuhan itu ada. Nah, hari ini Tuhan mau pastikan pada kita, kalau selama ini Tuhan pelihara kita dalam kondisi yang sukar, dalam kondisi yang sulit, Tuhan ada beserta kita. Kita masih bisa makan, kita bisa minum, kita masih bisa hidup sampai hari ini, kita sehat, kita kuat. Itu bukan karena kita, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Itu karena pemberian Tuhan. Nah, Tuhan bilang kita jangan memegahkan diri, kita jangan sombong, kita jangan begini dan begitu, tapi kita tetap percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, kalau kita perhatikan di sini, mari kita lihat ada beberapa ayat yang kita harus baca. Nah, coba kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 11. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, Rasul Paulus aja bicara demikian.
Dia telah belajar untuk mencukupkan diri dalam kondisi-kondisi yang sukar sulit. Nah, Tuhan mau ajar kita, Tuhan melatih kita supaya apa? Kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Hari ini, apa yang ada pada kita, mari kita bersyukur sama Tuhan. Jangan kita ngomel dengan Tuhan, jangan kita marah dengan Tuhan. Tidak ada guna kita marah dengan Tuhan. Itu kita membuat hubungan kita jauh daripada Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau supaya apa? Kita bersyukur dalam kondisi ini. Tuhan mau melatih kita, Tuhan mau mengajar kita supaya apa? Kita tetap berkuat, kita tetap maju, kita tetap melangkah. Ya, jangan kita putus asa dalam kondisi ini. Ada yang meminta mati dan segala macamnya. Tuhan gak mau itu terjadi. Nah, kalau kita mati benaran, kemana kita perginya? Kalau kita pergi ke surga, puji Tuhan. Kalau kita tidak di surga, sia-sia apa yang kita kerjakan selama ini. Nah, ini yang terjadi. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita apa? Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan diri kita dalam segala keadaan. Baik itu keadaan baik, baik itu keadaan tidak baik. Baik keadaan itu begitu sukar dan sulit seperti sekarang ini. Nah, Tuhan mau supaya kita belajar untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita. Ya, Tuhan, karena Tuhan yang membela kita, Dia yang memelihara kita. Tadi dikatakan di situ dia bahwa apa? Dia yang memelihara. Kalau Tuhan yang memelihara kita, berarti apa? Apa yang harus kita takutkan? Gak ada yang perlu kita takutkan. Di situ, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berarti apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Nah, yang hari-hari ini mengalami krisis iman, mari kembali pada Tuhan. Ya, jangan berlarut-larut dalam kondisi seperti itu. Tetapi kita kembali pada Tuhan, percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita sungguh-sungguh berharap sama Tuhan. Sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, menaruh segala persoalan kita, membawa setiap masalah kita kepada Tuhan. Ya, bukan kita lari menjauh daripada Tuhan. Ketika kita lari menjauh daripada Tuhan, kita akan mengalami kegersangan dalam hidup kita. Kita akan mengalami krisis demi krisis terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita keluar dari perlindungan Tuhan. Kita keluar dari pemeliharaan Tuhan. Kita keluar dari penjagaannya Tuhan. Kenapa? Kita sendiri memberontak terhadap Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita ada beserta dengan Dia. Dan kita melihat mujizat-mujizat itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, coba perhatikan baik-baik di situ apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Dikatakan bahwa apa? Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, Rasul Paulus melatih kita. Dia menghimbau kepada kita supaya apa? Kita belajar untuk mencukupkan diri. Filipi 4 ayat 11. Kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Ya, apa yang ada pada kita. Kalau ada makan, ada minum di rumah, cukuplah. Ya, gak usah kita bikin yang aneh-aneh. Gak usah kita cari yang macam-macam. Kalau kita punya duit banyak, yes, gak ada masalah. Tapi kalau kita duitnya pas-pasan, mari kita lihat apa yang menjadi prioritas. Apa yang menjadi prioritas? Makankah, minumkah, atau hal yang lain? Nah, ini yang harus kita utamakan. Kalau kita perhatikan baik-baik di situ, coba kita lihat lagi dalam 1 Timotius 6 ayat 6. Di situ dia katakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, kalau ibadah itu kita disertai dengan rasa cukup, itu apa? Dikatakan memberi keuntungan besar dalam setiap kehidupan kita. Dan 1 Timotius ayat 6 ayat 8 juga dikatakan begini, asal ada makan dan pakaian cukuplah.
Ya, asal ada makan dan pakaian cukuplah. Nah, Tuhan mau melatih kita supaya apa? Kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Bukan kita lari, kita mulai lari dan kita mulai bingung, dan kita mulai minta-minta, kita mulai mencuri, kita mulai merampok, kita mulai begini dan begitu. Nah, itu bukan yang disarankan Tuhan. Dalam kondisi ini, kita tetap percaya sama Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya, kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, mencukupkan diri, kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Nah, itu yang Tuhan mau latih kita supaya apa? Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, coba kita lihat lagi dalam Ulangan 31 ayat 6. Ulangan pasal 31 ayat 6. Di situ dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Tuhan tidak akan membiarkan kita dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kenapa? Tuhan yang berjalan di depan kita. Dia yang menghalau setiap musuh kita. Dia yang menghalau setiap lawan-lawan kita. Dia yang menghancurkan. Dia yang Allah yang berperang bagi kita. Oleh sebab itu, kalau Tuhan yang berperang bagi kita, berarti apa? Kita tinggal berdiri dan nonton. Kita hanya berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Amin. Nah, berarti apa? Tuhan mau supaya kita kerjakan itu. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Bukan kita kecut dan tawar hati. Bukan kita marah-marah sama Tuhan. Coba lihat ayat 8. Ulangan pasal 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Jangan takut dan jangan patah hati. Orang yang patah hati, orang yang hilang keberanian. Ada lagu dulu sekali, ya, zaman-zaman tahun 70-an 80-an. Dia bilang apa? Patah hatiku jadinya. Nah, merana dan berputus asa. Nah, itu yang terjadi. Orang yang patah hati, orang yang merana dan berputus asa, dan dia duduk topang dagu dan bilang, ya nasib, ya nasib. Nah, bagaimana dia bisa semangat? Ini yang terjadi. Nah, kalau kita udah patah hati, berarti keberanian kita sudah hilang. Ya, itu dalam kamus bahasa Indonesia dia bilang begini. Saya akan coba lihat dengan cepat. Nah, kalau dalam kamus bahasa Indonesia dia bilang orang yang kehilangan keberanian, terus hilang kemauan. Berarti apa? Sudah tidak mau buat apa-apa lagi. Jadi udah merasa ya udah pasrah dengan hidup ini, pasrah dengan kondisi, pasrah dengan keadaan kita. Ya udah begini aja. Ya nasib dia bilang. Nah, terus apa lagi? Di situ dikata orang yang kecewa karena putus cinta. Orang yang kecewa karena ditinggal. Orang yang kecewa karena tidak ada sesuatu yang berhasil. Nah, Tuhan gak mau kita kecewa. Begitupun yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka mulai kecewa dengan Tuhan. Umat Tuhan begitu keluar dari tanah Mesir, mereka ada di padang gurun, mereka mulai kecewa. Mereka mulai takut. Karena apa? Musuh-musuhnya mengejar terus. Nah, Tuhan gak mau kondisi hari-hari ini kita kecewa karena keadaan kita hari-hari ini. Tuhan gak mau kita kecewa. Tetapi Tuhan tidak mau kita berputus asa. Tuhan tidak mau keberanian kita itu hancur. Yang kita tidak mau buat apa-apa lagi. Nah, ini orang yang patah hati. Nah, jangan biarkan patah hati itu menguasai
menguasai kita dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Tetapi Tuhan mau kita bangkit, ya, kita bangkit karena kita tahu bahwa yang ada beserta dengan kita ini Tuhan Maha Besar. Amin. Amin. Ya, berarti apa? Tuhan tidak mau kita takut. Jangan takut dan berputus asa. Di situ dikatakan apa? Coba perhatikan baik-baik. Nah, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Berarti apa yang kita butuhkan? Semua sudah ada. Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti patah hati? Jangan mau kita patah hati. Jangan mau kita dibodohi. Jangan mau kita ditipu sama iblis. Tetapi Tuhan mau kita bangkit. Ya, hari-hari ini yang ada mulai patah hati di rumah, yang ada kecewa di rumah, yang mulai bermuram, ya, yang udah mulai duduk sendiri dan mulai menyesali nasib, tinggalkan itu. Tuhan kita lebih besar dari itu, ya. Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Tuhan kita lebih besar dari setiap persoalan kita yang kita hadapi. Mari datang sama Tuhan. Firman Allah berkata, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita. Asal kita datang sama Tuhan, ya. Yang kecewa, yang berputus asa saat ini, datang sama Tuhan. Saudara yang mendengar, yang ada dalam program ini, mari datang sama Tuhan. Jangan ragu, tapi buat keputusan yang tepat. Datang sama Tuhan, sehingga apa? Kita dipulihkan. Amin. Kita dipulihkan. Tuhan mau kita dipulihkan. Jangan keberanian kita hilang, ya. Kita udah mulai, orang kalau anak muda sekarang bilang orang yang menyanyi, orang yang sudah tidak berputus putus harap, putus pengharapan dan segala macamnya. Nah, itu tinggalkan itu semua. Kenapa? Tuhan kita lebih besar. Amin. Tuhan kita lebih besar, ya. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita melihat baik-baik. Di sini dikatakan bahwa apa? Sebab kalau dari ayat 6 dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Jangan takut dan jangan gemetar karena virus, ya. Jangan takut dan jangan gemetar karena penyakit, ya. Jangan takut dan jangan gemetar karena apapun yang ada di sekeliling kita. Tetapi percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal. Kalau kita ada beserta dengan Tuhan, Tuhan bilang apa? Dia yang akan berperang bagi kita. Amin. Dia yang akan berperang bagi kita. Kalau Tuhan yang berperang bagi kita, kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti ragu dengan Tuhan? Kenapa kita mesti bingung deh hidup ini? Gak perlu bingung. Jangan bingung. Tapi ikut aja apa yang Tuhan mau. Kenapa? Tuhan mau proses kita untuk membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Dia melatih kita untuk menjadi orang-orang yang tangguh dalam segala keadaan, ya. Seperti yang Paulus katakan tadi, kita menjadi orang-orang yang tangguh, mencukupkan diri dalam segala keadaan, ya. Kita belajar untuk mencukupkan diri. Kita belajar untuk menghadapi segala situasi hari-hari ini. Mau itu situasi baik, mau situasi yang kurang baik, atau yang tidak baik sama sekali. Tuhan mau melatih kita supaya apa? Kita ada dalam kondisi begini. Ketika kita ada dalam kondisi begini, kita sudah tahu bagaimana kita harus menyikapinya. Kita sudah tahu bagaimana kita harus melaluinya. Kita harus lewatinya. Nah, ini yang harus terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan mau jangan patah hati, ya. Orang yang patah hati, orang yang putus cinta atau putus pengharapan, tinggalkan itu semua, ya. Nasi uduk kebun kaca masih lebih enak, ya. Bapak Gembala sering bilang nasi uduk kebun kaca itu enak dengan ayam goreng.
yang sedikit tapi nikmat. Ya, makan sampai puas, nikmati sampai puas. Ngapain kita mesti bermuram durja? Dikatakan seperti lagu dengan bermuram. Gak usahlah kita begitu. Tetapi kita percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan karena janji Tuhan. Dia menyertai kita, Dia menjaga kita, Dia melindungi kita. Apa yang harus kita takuti hari-hari ini? Apa yang harus kita bingung? Apa yang harus kita takutkan? Tidak ada yang perlu kita takutkan. Di situ kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Nah, karena mereka. Nah, ini raksasa-raksasa. Nah, bangsa Israel menghadapi raksasa-raksasa yang ada. Bangsa-bangsa yang kalau mau dibilang mereka ini bangsa Israel adalah bangsa yang biasa. Dia ada hanya sebagai gembala domba, ya, petani, peternak. Nah itu. Tetapi yang dia hadapi adalah serdadu-serdadu dengan pakaian-pakaian yang lengkap, dengan senjata yang lengkap. Tapi apa yang terjadi? Karena bukan kita yang berperang, bukan mereka yang bangsa Israel yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang menghadapi bangsa-bangsa itu, ya, menghadapi raksasa-raksasa itu. Ada raksasa-raksasa apa yang ada di hidup kita hari-hari ini? Mari kita tinggalkan itu, kita kalahkan. Karena apa? Iman kita lebih besar, ya. Karena Yesus lebih besar dari semuanya. Oleh sebab itu, tinggalkan itu, ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka apa? Dia akan lari daripada. Tuhan bilang lawan dia dengan iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang positif, bukan iman yang negatif. Kalau iman yang negatif, begitu kita digertak kita langsung lari, kabur. Begitu ada masalah kita kabur. Begitu ada ini dan itu kita kabur. Begitu dengar virus kita kabur. Nah, mau kabur kemana? Gak bisa kabur. Kita harus menghadapinya. Tuhan bilang lawanlah dia dengan iman yang kuat, iman yang teguh. Hari-hari ini dalam kondisi-kondisi ini gak usah kita takut menghadapi apapun, tapi percaya sama Tuhan. Tuhan pelihara saya, Tuhan pelihara saya, Tuhan jaga saya, Tuhan lindungi saya. Imun tubuh kita semakin naik. Amin. Kita dapat mengalahkan virus, kita dapat mengalahkan sakit penyakit. Berarti apa? Ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Gak perlu kita takut terhadap apapun juga. Nah, di situ dikatakan bahwa ayat 8 itu dikatakan apa? Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jadi Tuhan sendiri yang menyertai kita. Tuhan sendiri yang berperang menggantikan kita. Oleh sebab itu, gak usah kita takut, gak usah kita pusing, gak usah kita bingung hari-hari ini. Percaya saja sama Tuhan. Kalau sudah percaya sama Tuhan, mari kita melangkah dengan pasti. Ya, berjalan dalam takut akan Tuhan. Kalau kita berjalan dalam takut akan Tuhan, tidak ada apapun yang menghancurkan kita. Berita-berita di luar sana hanya melemahkan iman kita. Tetapi Tuhan mau kita kembali kepada firman Tuhan. Percaya firman Tuhan, baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Jangan dengar berita. Dengar berita akan menyesatkan kita, membuat kita takut, membuat kita ragu, membuat kita bimbang, membuat begini dan begitu. Akhirnya apa? Imun tubuh kita akan turun. Nah, ketika imun tubuh kita turun, kita menghadapi. Dia bilang apa? Tulang-tulang kita mulai bunyi. Nah, kalau tulang-tulang kita mulai kering, berarti apa? Kita mulai merasakan demam, kita mulai merasakan meriang, kita mulai merasakan begini dan begitu. Nah, ini yang jadi persoalan. Tuhan tidak mau itu terjadi, tetapi Tuhan mau kita pandang sama Tuhan.
berteriak minta tolong sama Tuhan. Kita keluar dari kondisi-kondisi seperti itu. Kita keluar dari keadaan-keadaan seperti itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Di situ dikatakan Dia sendiri akan berjalan di depanku, di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, Tuhan tidak mau kita takut dan kita patah hati. Ya, jadi mulai hari ini kita stop dengan patah hati dan stop dengan ketakutan. Ketakutan apapun tidak membuat kita semakin lebih baik, tetapi akan membawa kita semakin lebih hancur. Ya, oleh sebab itu hari ini kita yang ada dalam program ini dengar baik-baik, ya, buang semua ketakutan kita, percaya sama Tuhan. Mulai ambil firman Tuhan, baca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan tiap hari. Gak usah dengar berita. Berita akan menyesatkan kita dan membuat kita menjadi ketakutan. Tambah kita takut, tambah disiarkan, tambah kita takut, tambah begini. Waduh. Nah ini, jadi hari-hari ini kita keluar dari kondisi-kondisi yang demikian. Nah, kita lihat ayat 6. Ayat 6 dia bilang begini, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah penolong kita, kenapa kita takut? Nah, di situ dikatakan, aku tidak akan takut. Ya, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tidak ada. Tidak ada yang dapat dilakukan manusia terhadap kita. Karena apa? Karena kita percaya sama Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Di sini dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Harus dengan yakin, bukan dengan ragu-ragu. Tapi dan tapi. Kalau tapi mah enak, iya kan? Kalau tapi mah enak, kalau tapi nggak enak. Kenapa? Kita meragukan. Orang yang meragukan berarti apa? Orang yang tidak percaya sama Tuhan. Kenapa? Kita ragu. Berarti apa? Kita nggak percaya. Ya, orang yang ragu adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Orang yang bimbang, orang yang kecut dan tawar hati, orang yang tidak percaya sama Tuhan. Nah, Tuhan bilang tinggalkan itu semua. Di sini dikatakan bahwa apa? Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Harus dengan yakin, bukan dengan letoi kita berkata, bukan dengan ketakutan kita berkata, tapi kondisi hari-hari ini begini. Stop, buang itu semua. Ya, tinggalkan itu semua. Dan kita dengan yakin kita harus berkata, Tuhan adalah apa? Penolongku. Aku tidak takut, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tidak ada yang dapat dilakukan manusia terhadap kita. Kenapa? Tuhan yang menjadi penolong kita. Amin. Tuhan yang menjadi penolong kita. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang, jangan kecut dan tawar hati, tetapi mari kita percaya sungguh sama Tuhan. Ya, serahkan seluruh hidup kita, serahkan semua masalah kita, serahkan seluruh sakit penyakit kita sama Tuhan. Kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, jangan kita meragukan lagi. Tinggalkan itu dalam Tuhan. Biarkan itu Tuhan yang menjadi yang mengurus kita, yang menyelesaikan bagi kita. Bukan kita yang menyelesaikan, kita nggak bisa apa-apa. Sekarang yang harus kita perbaiki adalah iman kita, percaya kita. Dengan berani kita dapat Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah penolongku. Harus kita bertindak dengan iman. Tuhan adalah penolongku. Ini yang
harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan. Bukan kita kecut dan tawar hati, baru dengar berita kita kecut, baru dengar berita ini kita tawar hati, baru dengar berita bilang begini kita begini dan begitu. Akhirnya apa? Kita hidup tidak menentu. Ya, kita hidup tidak menentu. Kita tidak tahu kita mau ambil jalan yang mana. Ya, kenapa? Kita tidak mengerti. Kenapa kita jauh daripada Tuhan? Padahal firman Tuhan berkata, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, Tuhan akan memberikan sukacita dan hari depan yang penuh dengan harapan dalam setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan menjadikan kita punya tujuan yang mulia. Ya, Tuhan menjadikan kita, kalau kita hidup hari-hari ini ada satu tujuan yang hebat yang Tuhan percayakan pada kita, yang harus kita tuntaskan. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Kita harus tahu untuk apa kita hidup, untuk apa kita ada hari-hari ini, kalau bukan karena tujuan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini jangan pernah kita takut menghadapi apapun juga. Kondisi-kondisi hari-hari ini maupun adalah kondisi yang buruk, kondisi yang sukar sulit, tetapi mari kita percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena apa? Dialah Tuhan yang memelihara kita, dialah Tuhan yang menjaga kita, dialah Tuhan yang melindungi kita. Kenapa kita mesti takut? Ya, manusia mungkin hanya dapat membunuh tubuh, penyakit hanya dapat membunuh tubuh, tetapi iman kita tidak dapat dibunuh. Amin. Percaya kita sungguh-sungguh dalam Tuhan tidak dapat dibunuh. Tuhan bilang takutilah Dia yang setelah membunuh tubuh terus dan membuat kita mati juga, sehingga kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Kita ada di mana? Di neraka, dalam api yang menyala-nyala itu. Nah, Tuhan tidak mau kita ada di sana, tetapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan, yang takutlah akan Tuhan yang dapat melakukan itu. Kembali pada Tuhan. Bukan kita menentang Tuhan, bukan kita tidak percaya sama Tuhan, bukan kita berontak terhadap Tuhan. Kondisi saya kenapa begini Tuhan dan begitu. Gak usah tanya. Tuhan latih kita untuk kita belajar. Untuk apa? Kita tahu hari-hari ini kita harus menghadapi, bagaimana kita harus menghadapi. Berdoa dan minta Tuhan, minta hikmat Tuhan. Tuhan kasih saya cara bagaimana kita keluar dari kondisi ini. Pasti Tuhan buka jalan. Saat tiada jalan, Tuhan akan buka jalan. Ya, orang melihat semua tembok, orang melihat di sana gurun, tetapi Dia akan buka jalan buat kita. Ya, Tuhan akan buka jalan buat kita. Supaya apa? Kita melihat ada jalan dan menuju kepada keselamatan. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Di sini dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolong. Nah, kalau kita bisa berkata Tuhan adalah penolong kita, berarti apa? Iman kita semakin dikuatkan. Ya, percaya kita semakin dikuatkan. Jadi kekhawatiran apa segala macam itu mulai hilang banyak. Karena apa? Itu yang Tuhan katakan kepada umat Israel, supaya apa? Mereka kuat dalam menghadapi segala situasi, dalam menghadapi padang gurun, dalam menghadapi peperangan, dalam menghadapi penyakit-penyakit yang ada di sekeliling mereka. Mereka harus percaya sama Tuhan, dan perlindungan Tuhan itu ada dalam mereka. Nah, ini yang harus terjadi. Nah, kalau kita lihat, coba kita perhatikan dalam Mazmur 118 ayat 6 dan 7. Di situ dikatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 7, Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku.
Ya, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang melindungi kita. Di sini, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap kita? Tidak ada yang dapat dilakukan manusia terhadap kita. Mereka boleh iri, mereka boleh benci dengan kita, tapi nggak ada urusan. Ya, yang jadi urusan kita adalah urusan kita dengan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu, jangan kita takut menghadapi apapun juga, tetapi Tuhan mau kita percaya. Mari, Bapak Ibu semua yang ada di rumah, yang ada dalam program ini, mari kita akan dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit ini percaya sama Tuhan. Ya, jangan lari kemana-mana, tetapi andalkan Tuhan. Lihat, berdoa dan tanya Tuhan, apa yang harus saya buat? Tuhan, saya udah begini, saya udah terhimpit dalam kondisi yang seperti ini. Mari Tuhan, kasih saya hikmat buat saya bisa keluar dari kondisi-kondisi ini. Nah, Tuhan akan kasih kita hikmat. Tuhan akan buka jalan. Di saat kita melihat semua jalan tertutup, bisnis-bisnis hancur berantakan semua. Karena apa? Semua harus duduk diam di rumah dan percaya Tuhan akan buka jalan buat kita. Ya, Tuhan akan buka jalan buat kita. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Oleh sebab itu, jangan pernah meragukan Tuhan. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Nah, di situ dikatakan tadi apa? Tuhan adalah penolongku. Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Ya, kita hidup tapi banyak orang tidak suka. Kenapa? Iblis memang tidak suka ketika kita maju dalam Tuhan, kita berhasil bersama dengan Tuhan. Tuhan membuat kita berhasil. Banyak iblis paling tidak suka. Karena apa? Dia tidak mau rencana Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Dia mau menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu, jangan pernah kecut dan tawar hati, jangan mau diintimidasi sama iblis, tetapi percaya sungguh sama Tuhan. Nah, kalau kita percaya sama Tuhan dan kita melihat ada hal-hal yang luar biasa, pertolongan Tuhan ada sama kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, jangan lari kemanapun juga, tetapi kita datang sama Tuhan. Di situ dikatakan, coba kita lihat, kita baca sekali lagi Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang akan dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tidak ada yang dapat dilakukan manusia terhadap kita. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat melakukan itu kepada kita, kalau kita percaya sungguh sama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, mari saya minta Bapak Ibu ambil waktu sebentar dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu ambil waktu sebentar dengan Tuhan. Kalau kita ada yang kecut dan tawar hati, kalau kita ada yang mulai menyalahkan Tuhan dengan berbagai macam dalil dan alasan, mari kita tinggalkan itu, kembali sama Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong kita. Dia yang menolong kita, Dia yang menjaga kita, Dia yang melindungi kita. Oleh sebab itu kita tidak akan takut dalam menghadapi hari-hari ini. Amin Bapak Ibu. Mari saya berikan waktu beberapa saat. Apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, mari datang bawa sama Tuhan. Kita serahkan setiap masalah kita, kita bawa setiap persoalan kita sama Tuhan. Dan Dia yang akan memberikan kelegaan, Dia akan memberikan damai sejahtera, Dia akan memberikan sukacita. Haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Glory bagimu Bapa. Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan. Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan. Kami yang berseru kepada Engkau Tuhan. Kami yang membawa setiap masalah dan persoalan kami. Kami yang membawa setiap apapun ketakutan-ketakutan kami Tuhan. Kami
kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bapa, angkat ini, Bapa, Engkau cabut dari dalam hidup kami. Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan sukacita di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang menolong kami. Kami tidak akan takut dalam menghadapi apapun juga. Dan kami percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El
Allah yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Haleluya Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Kami tidak takut dalam menghadapi hari-hari ini Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah El Shaddai ada berserta dengan kami. Engkau yang menjadi penolong kami, Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Engkau yang menjaga melindungi kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami ada beserta dengan Engkau, dan Engkau beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tapi Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau memberkati kami, Engkau mendukung kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati kami semua yang telah dipulihkan Tuhan. Mari Tuhan berikan kekuatan baru, mari Bapa berikan semangat baru. Engkau bakar hati kami dan membuat roh kami terus menyala-nyala, walaupun dalam kondisi-kondisi yang sukar hari-hari ini. Dan kami percaya Engkau melatih kami Tuhan, di dalam nama Yesus, sehingga kami dapat menghadapi segala situasi yang sukar, sulit apapun juga. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu semua. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita mau angkat persembahan kita ke hadapan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua, kita siapkan setiap persembahan kita. Kita mau sama-sama angkat di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Haleluya. Haleluya. Sudah semua yang di rumah? Oke, siapin dulu. Haleluya, haleluya. Oke, mari kita sama-sama angkat setiap persembahan kita, maupun persembahan kolektor, persembahan istimewa, ataupun kita mau bayar perpuluhan. Mari kita angkat ke hadapan Tuhan dan kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, saat ini kami mengangkat setiap persembahan ini ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap persembahan kami ini boleh kami pakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, ada pengumuman kan? Yang berulang tahun ada? Tidak ada? Oke, minggu ini tidak ada yang berulang tahun. Oh iya, beberapa minggu yang lalu ada si Jessica. Kita lupa, ternyata anaknya Papi dan Ibu Emi. Nah, Jessica selamat ulang tahun ya. Walaupun telat, tapi masih dalam 1 bulan ini. Haleluya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Dukungan doa. Tante Dina. Anaknya Pak Karso. Lukas. Oh, Lukas. Oke. Jantung bengkak. Oh, pembengkakan jantung. Stres kah? Tidak. Oke. Kita berdoa saja. Lukas. Oke. Oke, kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau berdoa dan kita mau mengakhiri ibadah kita. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak kami Jessica yang berulang tahun beberapa minggu yang lalu. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkati
berkati dia Tuhan, dalam Engkau menambahkan umur setahun lagi kepadanya Tuhan. Berkati dia dalam belajar, berkati dia dalam pertumbuhan, berkati mama papanya, berkati cicinya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan atasnya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Lukas anaknya Pak Karso. Mari Tuhan lawat dia, Tuhan jamah dia di dalam nama Yesus. Kalau terjadi pembengkakan jantung, mari Bapa ambil alih, Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan. Apapun yang menjadi masalah dan persoalan dalam hidupnya, kami tahu Tuhan Engkau sanggup memulihkan dia, Engkau sanggup memulihkan dan menyembuhkan dia di dalam nama Yesus. Firman berkata, oleh bilur-bilur-Mu dia menjadi sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat dan dahsyat dan luar biasa di dalam nama Yesus. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, lawatan Tuhan terjadi atas mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam pertumbuhan iman mereka hari demi hari semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Mereka tidak akan takut menghadapi apapun di hari-hari ini, tapi mereka percaya bahwa Engkau Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua umat-Mu dimanapun semua yang ada dalam program ini Tuhan, baik itu yang ada di rumah, di mana saja mereka berada Tuhan, tidak terbatas hanya tempat dan waktu, tapi Engkau ada di mana-mana Tuhan. Mari Tuhan Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan. Kami serahkan juga pemerintahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam kondisi-kondisi yang sukar sulit ini, mari Tuhan Engkau sendiri ambil alih dan pimpin. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka dengan hikmat, dengan kecakapan, mereka bisa membawa bangsa ini keluar dari segala situasi yang sukar sulit ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sendiri yang memimpin setiap pemimpin kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua dalam setiap hal, dalam segala hal, apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau ada beserta dengan kami dan Engkau memberkati kami dengan dahsyat, dengan luar biasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk studi daripada anak-anak-Mu sudah mulai masuk sekolah hari-hari ini. Kami taruh dalam tangan Bapa. Berikan kekuatan baru, semangat baru, walaupun semua masih dalam kondisi online Tuhan. Tapi kami percaya semangat itu tidak pernah pudar Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak kami dalam studi. Biarlah mereka semakin hari semakin maju di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Shalom. Berkati, selamat hari Minggu, selamat Beraktivitas. menikmati hari-hari ini. God bless you.